kebohongan putih, kebohongan hitam. Apapun niatmu, kalau kamu nggak berkata jujur, itu adalah kebohongan. Tapi kenapa sih kita berbohong? Terima saja, kita semua memang pembohong. Kita semua sesekali mengatakan kebohongan. Menurut sebuah survei, pada umumnya dalam 21% kasus, orang berbohong untuk menghindari orang lain. Berikutnya 20% adalah kebohongan yang dianggap sebagai humor, lelucon, atau kejahilan. 14% kebohongan dilakukan untuk melindungi diri sendiri. Sementara 13% kebohongan dilakukan untuk membuat orang lain terkesan dan terlihat lebih baik. 11% kebohongan diciptakan untuk melindungi orang lain. Kukira 11% ini adalah kebohongan putih kan? Fakta menariknya, 5% dari semua kebohongan masuk dalam kategori kebohongan yang nggak ditentukan. Artinya, 5% dari semua kebohongan itu nggak punya arti sama sekali. Kita paling sering berbohong kepada orang terdekat kita, teman, dalam 51% kasus, dan keluarga dalam 21% kasus. Dan seberapa sering sih kita berbohong? Ada beberapa studi penelitian tentang hal itu. Ini yang pertama, dan hasilnya cukup positif. Peneliti bahkan mencoba menghitung seberapa sering rata-rata orang berbohong. Penelitian ini menemukan komunikasi sehari-hari biasanya cukup jujur. Menurut hasil penelitian, orang biasanya berbohong sekali atau 2 kali sehari. Selain itu, penelitian yang sama mengungkapkan ada cukup sedikit pembohong yang produktif, hanya sekitar 1%. Pembohong yang produktif cenderung berbohong setidaknya 15 kali sehari. Jadi, ada kabar baik nih, kebanyakan orang tampaknya jujur. Namun, ada penelitian mengecewakan yang membantah berita positif ini. Menurut seorang psikolog dari University of Virginia, kebohongan adalah sebuah kondisi kehidupan. Penelitian ini mengungkapkan kebenaran yang menyakitkan. Kita berbohong dalam setiap 1 dari 5 interaksi sosial yang berlangsung selama dari 10 menit. Bahkan ada lebih banyak lagi. Kita berbohong kepada sekitar 30% orang yang kita ajak bicara. Yuk, masuk ke dalam otak untuk melihat apa yang terjadi ketika kita berbohong. Setiap kali kita melakukan itu, 3 bagian penting dari materi abu-abu kita terstimulasi. Bagian pertama adalah lobus frontal. Letaknya di sini. Lobus frontal adalah pusat kepribadian kita. Ini adalah bagian yang bertanggung jawab atas gerakan sukarela, bahasa ekspresif, dan juga punya kekuatan super untuk menekan kebenaran. Masalahnya, lobus frontal adalah tentang aktivitas intelektual. Selanjutnya, sistem limbik. Sebelum aku melanjutkan dengan yang satu ini, aku punya pertanyaan. Apa yang kamu rasakan ketika berbohong? Apakah itu rasa bersalah karena kamu mengerti berbohong itu buruk? Atau mungkin stres karena secara nggak sadar takut ketahuan? Spektrum emosi mungkin sangat luas, tapi apapun yang kamu rasakan tetap saja berhubungan dengan kecemasan. Sistem limbik adalah tentang respon perilaku dan emosional yang kita punya. Yang terakhir, lobus temporal, yang juga penting untuk berbohong. Lobus temporal membantu dengan citra mental. Lobus temporal juga membantu mengingat kembali kenangan lama. Fungsi-fungsi yang dimiliki lobus temporal membuat kebohonganmu terdengar masuk akal. Ini adalah 3 bagian utama yang mengatur kebohongan yang kita katakan, tapi ketiganya punya beberapa pembantu. Misalnya, area ini membantu memonitor kesalahan yang cukup penting ketika kita berbohong. Dan area ini juga bekerja keras saat kita berbohong karena membantu mengendalikan perilaku kita. Seperti yang kamu lihat, berbohong adalah proses yang sangat menuntut dan melelahkan yang melibatkan banyak area di otak. Sekarang, yuk lihat otak seseorang yang berkata jujur. Lihat ini, lobus frontal yang santai. Gak perlu memutarbalikkan kenyataan dan menekan kebenaran. Sistem limbik juga terasa cukup rileks. Gak ada stres yang berhubungan dengan kebohongan. Ya, berkata jujur butuh lebih sedikit usaha dan energi. Kita sekarang berada di sebuah kantor. Kamu bisa melihat manajer, pegawai, dan bos. Menurutmu siapa yang paling sering mendengar kebohongan dibanding orang lain di sini? Kalau kamu pikir itu adalah bos, kamu mungkin benar. Nggak ada statistik yang pasti tentang siapa yang paling sering dibohongi. Tapi sebuah survei terhadap lebih dari 1.000 orang Amerika mengungkapkan 96% responden biasanya berbohong agar bisa keluar dari kantor. Oleh karena itu, mereka berbohong kepada atasannya.
Kamu pasti juga pernah membuat alasan sakit setidaknya sekali dalam hidup. Misalnya, kamu bangun tidur tapi kamu nggak ingin pergi kemana-mana. Kamu tahu nggak ada hal yang sangat penting di tempat kerja dan kamu bisa mengambil cuti sakit selama sehari. Kamu menelepon atasan, berbohong, dan kamu merasa bersalah atau stres. Bagaimana kalau kamu ketahuan? Kamu memicu sistem limbik. Kamu sudah tahu itu. Kamu agak takut untuk pergi keluar. Meskipun kamu ingin berbelanja, bagaimana kalau seseorang melihatmu dan memberitahu atasan? Secara statistik, kemungkinan atasanmu akan tahu kamu berbohong sangat kecil. Survei yang sama mengungkapkan 91% orang yang berbohong untuk keluar kantor nggak pernah ketahuan. Jangan anggap ini saran ya. Ingat, masih ada 9% orang yang benar-benar ketahuan. Dan jangan lupakan hukum Murphy. Apapun yang bisa salah akan menjadi salah pada saat yang paling buruk. Jadi, berbohong nggak selalu menjadi pilihan. Sebagian besar kebohongan adalah kebohongan putih. Maksudku, meskipun kamu berbohong untuk keluar dari kantor itu nggak baik, tapi itu bukan kebohongan besar. Faktanya, hanya ada sekitar 11,4% kebohongan besar. Sisanya adalah kebohongan yang nggak berbahaya. Namun kalau seseorang mencari nafkah hanya dengan berbohong dan menipu orang lain, itu serius. Sejarah punya beberapa contoh ketika orang menghasilkan banyak uang dengan membohongi orang lain. Ada cukup banyak menipu, tapi aku akan bercerita tentang Charles Ponzi. Dia pasti punya lobus frontal yang gila. Maksudku, dia adalah pembohong yang sangat berbakat. Dia menipu begitu banyak orang dan mendapatkan begitu banyak uang dari kebohongannya. Bahkan saat ini ada jenis penipuan yang disebut skema Ponzi. Semuanya terjadi di New England pada 1920-an. Charles Ponzi menipu ratusan orang untuk berinvestasi dalam sebuah skema. Skema itu adalah skema spekulasi perangko. Dia menawarkan sesuatu yang nggak bisa ditolak banyak orang. Dia menjanjikan kepada para investor, mereka akan mendapatkan keuntungan 50% dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 90 hari. Ini seperti kamu punya uang $1.000, kamu menggunakannya untuk berpartisipasi dalam sebuah skema. Dan 3 bulan kemudian, kamu akan mendapatkan uangmu kembali ditambah dengan bunga $500. Kamu nggak perlu bekerja, bangun pagi, atau melakukan apapun. Ini seperti tanaman dalam pot, hanya perlu menunggu sampai mekar. Dan bagaimana kalau seseorang nggak punya $1.000, tapi 10.000 atau bahkan 100.000? Bunga akan tumbuh secara proporsional. Sekarang sulit untuk percaya seseorang dengan sengaja memberikan uangnya kepada Charles. Tapi hey, Charles Ponzi adalah orang pertama yang menciptakan skema seperti itu. Dia memanfaatkan kelemahan utama manusia, kemalasan. Ngaku deh, kita semua akan senang kalau nggak perlu bekerja dan bisa punya semua yang kita butuhin. Yuk kita lihat kenapa skema ini bekerja dengan baik pada awalnya. Orang-orang menyebarkan berita ini dan setiap hari investor baru akan memberikan lebih banyak uang kepada Charles. Charles punya jeda waktu 90 hari, jadi saat dia harus membayar investor pertama, dia punya uang tunai dari investor baru yang masih harus menunggu untuk mendapatkan uang beserta bunganya kembali. Jadi ada ilusi yang cukup bagus tentang bisnis yang sukses dan jujur pada awalnya. Investor yang senang merupakan batu bata pertama dalam tembok kebohongan itu, dan yang mendapatkan uang dan bunganya kembali akan memberitahu semua orang tentang pengalaman positif mereka. Ini membuat orang lain ingin berinvestasi juga. Charles Ponzi dilaporkan menghasilkan sekitar $250.000 per hari. Aku tahu, kedengarannya gila. Jangan lupa, ini terjadi pada 1920-an. Jadi sekarang setara dengan sekitar $3 juta per hari. Skema ini nggak berhasil. Tapi itu hanyalah contoh salah satu kebohongan terbesar dalam sejarah. Ngomong-ngomong, seberapa sering sih kamu berbohong?